Hello pejuang TOEFL. Kita akan lanjut materinya ke skill yang kedua. Oke, di sini saya sudah tulis skill 2 membahas tentang object of preposition. Objek dari kata depan. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah preposition itu butuh namanya objek. Preposition itu kata depan, anggotanya ada in, ada on, ada at, ada with, ada of, dan lain sebagainya. Walaupun preposition ini anggotanya banyak, dia pasti butuh objek. Objeknya bisa diisi oleh noun, noun phrase, pronoun, gerund. Penting yang kedua, preposition plus objek tidak boleh menjadi subjek. Nah, jadi sebelumnya kita udah membahas yang boleh jadi subjek apa saja. Nah, khusus skill 2 ini, object of preposition itu nggak bisa menjadi subjek. Contoh dalam kalimat, with his friend found the movie theater. Apabila kita analisis contoh ini, kita akan mendapatkan with di sini sebagai preposition, kata depan. With di sini masuk ke golongan in, on, at, with, of, dan lain sebagainya. Preposition udah pasti butuh objek. His friend ini sebagai objek. Objek yaitu masuk ke golongan noun phrase. Golongan noun phrase, his friend ini adalah friend, noun, his-nya adjektif, adjektif plus noun, noun phrase. Selanjutnya kita analisis found ini sebagai verb 2 dari kata find. The movie theater ini sebagai objeknya, jadi verb butuh objek. Dari contoh ini, otomatis kita pasti akan bertanya subjeknya mana. Soalnya di sini sudah ada verbnya. Nah, kita cari subjeknya yang pilihan A, B, C, D. Pilihan A, has itu masuk ke golongan verb, malah nambah verb lagi, nggak ada subjek. Yang A salah. Yang B, he. Nah, ini masuk ke golongan subjek, pronoun. Nah, inilah yang kita butuhkan jawaban B. Nah, itulah poin penting di object of preposition. Jadi, kawan-kawan wajib mengenal anggota preposition itu apa saja, sehingga bisa mengidentifikasi bahwa preposition dan objeknya tidak boleh menjadi subjek. Oke, itu sekian untuk skill 2-nya. Oke, mudah-mudahan kawan-kawan bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Thank you so much. Enjoy the video and keep studying.